Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Ini aku lagi perjalanan mau ke Daejeon bentar ketemu sama papa aku. Tapi agak telat emang videonya. Tapi di video kali ini aku mau menjelaskan masalah pembagian agent fee yang masih berhubungan dengan kasusnya Lee Seung-gi. Mungkin pol-pol yang udah ngikutin videonya Lee Seung-gi ini udah tahu kalau Lee Seung-gi ini ditipu sama entertainmentnya sendiri yang bernama Hook Entertainment. Masalahnya ini terus muncul dan postingan terakhir dari Dispatch yang diposting pada tanggal 23 Desember ini belum tak bahas. Ini sebenarnya masalahnya sangat simpel tapi juga menunjukkan betapa jahatnya Hook Entertainment. Jadi langsung kita bahas. Kalau misalnya bolo-bolo melihat postingan dari Dispatch, ada foto kayak gini. Nah, di sini ada tulisan 7% dan 3%. Ini maksudnya apa? Jadi kalau berdasarkan kontrak antara artis dengan Hook Entertainment, mereka itu, para artis itu harus menanggung biaya agensi sebanyak 10%. Oke, 10%. Salah satu contoh yang mereka kutip di berita ini adalah Lee Seung-gi itu pernah kontrak dengan salah satu sponsor baju gitu ya, baju jaket gitu pada bulan Januari tahun 2011. Jadi kejadiannya udah 11 tahun yang lalu. Waktu itu biaya yang diterima oleh Lee Seung-gi adalah OOK, artinya 5 miliar rupiah. Oke, ini kursnya kalau dirupiahkan mungkin 5, sekian, tapi biar mudah kita bilang OOK aja, 5M. Oke. Nah, dari 5M dia itu harus bayar biaya agensi 10%, artinya 500 juta rupiah. Bener loh. 4,5 M ini baru dibagi lagi 46 karena waktu itu kontraknya kayak gitu. Lee Seung-gi itu mendapatkan 1,8 M, pihak Hook mendapatkan 2,7 M kontraknya. Kalau dilihat sebenarnya ini bukan masalah besar karena ya udah 500 juta untuk biaya agensi. Ya, memang bisa jadi. Tapi permasalahannya adalah sebenarnya biaya agensi yang digunakan oleh Hook Entertainment itu adalah 7%, yang artinya 3%-nya ini kemana? Jadi sebenarnya biaya yang diberikan dari Hook Entertainment ke agent itu adalah 7%. Nah, kemanakah 3% ini? Jadi biaya 3% ini sempat diturunkan pada tahun 2010. Jadi 2010 Hook Entertainment itu mungkin mereka lagi naik atau gimana, mereka itu tanda tangan sama agensi. Oke, biaya agensi kita turunkan menjadi 7% yang dulunya 10%. 3%-nya ini kemana? Ternyata uang 3%-nya ini mengalir ke teman-temannya ataupun orang-orang dekatnya Kwon Jin Young alias bos dari Hook Entertainment. Ke siapa aja? Jadi ada petinggi-petinggi karyawan dan ada juga karyawan Louis Vuitton ya, salah merek branded yang karyawannya dekat sama bosnya. Ini juga dapat persenan dan juga bahkan teman sekolah dulunya Kwon Jin Young. Dan juga ada satu artis bernama Lee Sun Hee, dulunya merupakan penyanyi, sekarang juga merupakan bagian dari Hook. Mungkin dia ini ikut campur tangan di bagian manajemennya atau gimana. Ternyata keluarga Lee Sun Hee juga mendapatkan persenan dari 3% ini. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang ini, nah di sini ditunjukkan di tahun 2010 hingga 2019 ada petinggi-petinggi karyawan Hook Entertainment yang bernama ABC, mereka mendapatkan 1%, 1%, 1%. Jadi mereka ini nggak ngapa-ngapain, istilahnya dapat 50 juta, 50 juta, 50 juta rupiah. Nah, udah gitu mulai bulan November 2019 hingga Oktober 2020 yang menerima adalah temennya Kwon Jin Young dan juga petinggi perusahaan AB. Oke, jadi petinggi AB ini terus dapat sampai tahun 2022 bulan Maret, sedangkan orangnya yang CDFE ini berubah-ubah. Jadi yang C ini petinggi, D ini teman sekolahnya Kwon Jin Young dulu, F ini keluarganya Lee Sun Hee, yang E ini adalah karyawan Louis Vuitton yang merupakan orang dekat ataupun orang kesayangannya Kwon Jin Young. Nah, dengan itu mereka menunjukkan salah satu bukti rekening yang mereka bongkar kayak gini. Nah, di sini tertunjuk ada orang mendapatkan 5,8 juta won. Jadi ya sekitar 65 juta rupiahan dapat. Mereka ini nggak ngapa-ngapain padahal. Dan ini seharusnya merupakan uang yang dibagi sama artis dan Hook Entertainment. Jadi bisa dibilang porsinya artis juga keserap ke orang lain. Nah, ini yang menarik. Dikarenakan itu, Hook Entertainment waktu pertama Lee Seung-gi mengangkat permasalahan ini, mereka itu langsung bilang, kita udah mentransfer sejumlah 41 M ke rekeningnya Lee Seung-gi. Tapi tidak lama setelah itu, Lee Seung-gi juga mengupload postingan bahwa dia menerima uang sejumlah 50 M dari Hook Entertainment. Nah, sekarang pertanyaannya, 9M-nya ini apa? Jadi lebih tepatnya biaya yang dikirimkan sama Hook Entertainment itu sekitar 41, sekian M, sedangkan yang diterima oleh Lee Seung-gi itu sekitar 49, sekian. Jadi memang ada gap sedikit, nggak pas 41 sama 50. Jadi ada angka yang hilang sekitar 6 sampai 7 M ini. Nah, lebih tepatnya angkanya ini adalah 6,3 M. Nah, angka 6,3 M ini angka apa? 6,3 M ini ternyata merupakan uang yang mereka curi sebelumnya ditambah dengan bunga. Kenapa kok dikasih bunga juga? Karena ini merupakan kewajiban kalau dilihat dari mata hukum. Jadi kalau misalnya ada PT, uangnya ini diberikan kepada orang yang tidak seharusnya punya, lalu ini dikembalikan kepada yang punya, itu harus beserta bunga. Kalau enggak itu mendapatkan hukuman penyalahgunaan uang perusahaan. Jadi
6,3 M ini mungkin ya sekitar 5 M nya itu uang memang aslinya punya Isenggi, sedangkan sisanya itu bunga karena udah mungkin dari tahun 2011. Nah, setelah itu ada satu foto lagi di sini dilihat adalah keluarganya Isoni mendapatkan uang sejumlah lihat 90 juta rupiah, 110 juta rupiah, 120 juta rupiah, 220 juta rupiah. Kayak gini nih, ini semua dalam mata uang won. Jadi tambah 01 aja kurang lebih itu adalah dalam mata uang rupiah. Belum lagi di bawahnya itu ada orang kenalannya Gonjing yang juga dapat sekitar 70 juta, 33 juta tanpa melakukan apa-apa. Jadi ternyata nggak cuma di gaslighting, uang penghasilan dari musik juga diambilin, bahkan nggak dikasih, uang sponsoran juga dititilin. Dan parahnya kejadian ini tidak cuma terjadi pada Isenggi. Seperti yang dilihat di sini, mungkin bol-bol tahu mereka siapa. Nah, aktor-aktor ini juga mengalami kerugian yang sama karena mereka ini di bawah naungan Hook Entertainment. Mas itu kayaknya aku kenal namanya siapa? Ya seperti yang bol-bol tahu, di sini adalah Isenggi, Yoon Yojong, Lee Seo-jin sama Bang Minhyuk. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Maaf agak telat postingannya. Selamat Hari Natal buat bol-bol yang merayakan dan juga ya tahun